Halo, perkenalkan, saya Adlin. Saat ini, saya sedang mengambil program Magister Teknologi Pendidikan di Universitas Pelita Harapan. Mengapa saya memilih teknologi pendidikan? Menurut saya, jurusan ini cukup menarik, bahkan untuk seseorang yang berprofesi bukan guru seperti saya. Segala sesuatu yang menyangkut tentang proses belajar adalah bidang garapan untuk jurusan ini. Lalu kemudian, terlintas beberapa pertanyaan dalam benak saya, mengapa manusia perlu belajar? Bagaimana belajar bisa merubah seseorang? Untuk apa sih kita perlu mengetahui teori belajar? Namun, sebelum lebih jauh, apa sih makna belajar itu sendiri? Bagi Camp dan Dayton, belajar dimaknai sebagai suatu proses yang terjadi pada seseorang sebagai suatu pengalaman. Sedangkan menurut Smaldin, a general term for a relatively lasting change in capabilities caused by experience. Also, the process by which such change is brought about. Belajar berlangsung manakala perilaku seseorang dimodifikasi atau terjadi jika seseorang berpikir atau bertindak berbeda. Menurut Ambrose, a process that leads to change, which occurs as a result of experience and increases the potential for improved performance and future learning. Pada pernyataan ini, terdapat 3 poin yang bisa di-highlight. Pertama, belajar adalah proses, dan bukan suatu produk atau sesuatu yang berwujud. Belajar tercermin dalam perilaku dan kinerja seseorang. Kedua, adanya perubahan dalam arti luas, yaitu perubahan dalam pengetahuan, sikap, kepercayaan, dan tingkah laku seseorang. Ketiga, pengalaman menjadi kondisi penting yang diperlukan untuk proses belajar. Wah, menarik ya. Ternyata, belajar itu bukan hanya sekedar memproses informasi atau proses untuk merubah perilaku. Belajar ternyata sangat penting untuk peningkatan kompetensi yang ada dalam diri kita, sehingga kita akan mampu untuk menjadi manusia yang memiliki value. Sebagai teknolog pendidikan, sudah menjadi sebuah keharusan untuk bisa memahami dan mengkaji proses belajar dalam setiap diri pembelajar. Selain itu, memaksimalkan faktor eksternal untuk mendukung proses belajar juga merupakan tugas teknolog pendidikan. Lalu, bagaimana cara menerapkannya? Nah, kita bisa menemukan jawabannya pada mata kuliah Teori Belajar dan Konsep Mengajar. Yuk kita bahas lebih lanjut. Lumsden berpendapat bahwa ilmu perilaku, khususnya teori belajar, merupakan ilmu yang utama untuk memperkembangkan teknologi pembelajaran. Bahkan, Detterline berpendapat bahwa teknologi pembelajaran merupakan aplikasi teknologi perilaku, yaitu untuk menghasilkan perilaku tertentu secara sistematik guna keperluan pembelajaran. Teori belajar dan pembelajaran membantu teknolog pendidikan untuk bisa mendesain pembelajaran yang mendukung setiap proses belajar dengan mengingat latar belakang peserta didik dan tujuan belajar atau kompetensinya, sehingga akan menghasilkan solusi yang tepat untuk belajar. Dalam buku Learning and Instruction Theory into Practice yang ditulis oleh Margaret Gradler, disebutkan ada 4 fungsi spesifik dari teori pembelajaran, yaitu berfungsi sebagai panduan untuk merencanakan program pembelajaran, mengevaluasi kegiatan pembelajaran di kelas, mendiagnosa masalah yang ada dalam pembelajaran, mengevaluasi penelitian yang dilakukan pada teori. Banyak persepsi mengenai teori belajar itu sendiri, namun saya merujuk pada buku Wawasan Teknologi Pendidikan yang ditulis oleh Dewi Salma. Panen dalam Winata Saputra yang mengelompokkan teori belajar menjadi teori behavioristik, kognitivistik, dan proses belajar sosial. Adapun bagi Gradler, teori belajar itu terdiri atas rumpun belajar, perkembangan kognitif, dan konteks sosial. Teori behavioristik. Teori ini menekankan pada stimulus respon. Stimulus merupakan apa saja yang diberikan kepada seseorang agar terlihat adanya perubahan terhadap perilaku dari yang sebelumnya. Perubahan ini disebut juga sebagai respon. Teori kognitivistik. Pada teori ini, lebih berfokus pada bagaimana setiap individu memproses informasi yang didapatnya menjadi sebuah pengetahuan. Tokoh yang terkenal dari teori ini antara lain Piaget dan Vygotsky.
Teori belajar konteks sosial. Tokoh yang menyumbangkan pemikirannya dalam teori ini adalah Bandura. Menurutnya, lingkungan berperan besar untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan seseorang. Teori proses belajar. Belajar dianggap sebagai kegiatan yang terus berlangsung dan tidak berujung. Gagne merupakan pakar yang mengkaji teori ini. Menurutnya, belajar terjadi karena keterpaduan antara kondisi internal peserta didik yang dipadu oleh kondisi eksternal, lingkungan, pembelajaran, dan sebagainya. Pada akhirnya, teori-teori ini sangat berguna bagi kita sebagai teknolog pendidikan untuk mengetahui kebutuhan peserta didik. Teori ini tentu tidak ada yang paling benar, melainkan sudah tugas kita untuk memilah atau bahkan mengelaborasinya untuk mendesain dan mengembangkan pembelajaran. Sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan lingkungan, sesuai dengan materi, dan yang paling penting, sesuai dengan apa yang peserta didik butuhkan. Learning is not the product of teaching. Learning is the product of the activity of learners. Sekian video singkat kali ini. Terima kasih.